Jadi saya berbahagia bisa hadir di sini karena saya ini belum pernah masuk pengadilan, Pak. Jadi kalau masuk pengadilan itu keren juga rasanya ya. Asal jangan berperkara aja pokoknya. Kalau masuk begini kan menyenangkan. Dan sebetulnya posisi pengadilan, khususnya hakim dalam kodifikasi fikih Islam itu kan posisi yang paling sakral. Karena wakil Tuhan. Kalau ustadz itu, Pak, kalau ulama wakil Nabi kan. Wa innal ulama'a warasatul anbiya, dan sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Maka dapat kita definisikan ulama itu adalah wakil Nabi. Nah, kalau ustadz wakilnya ulama. Ini kalau ustadz kayak saya ini masih wakilnya ulama, Pak. Wakil Nabi aja belum. Tapi kalau hakim itu wakil Tuhan. Jadi jabatan paling tinggi di muka bumi ini ya wakil Tuhan lah. Bayangkan, Pak, legitimasi Tuhan untuk mengadili manusia itu Tuhan serahkan kepada hakim. Itulah mengapa hakim itu sakral sekali. Dan kalau kita ngerti kedudukan hakim menurut ajaran agama, kita tidak akan pernah berani menolak keputusan hakim kecuali dengan mekanisme hukum, banding atau kasasi. Karena dalam Islam dikenal kaidah fikih begini, hukmul hakimi yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim itu mencabut segala macam perselisihan. Orang boleh berdebat atas semua perkara. Orang boleh punya opini masing-masing atas suatu kasus. Orang boleh silakan berpendapat masing-masing, tapi ingat satu hal, ketika sudah diputuskan oleh hakim, segala perbedaan selesai. Nah, ini banyak orang yang nggak paham dengan itu semua. Maka sebetulnya keputusan hakim itu keputusan Tuhan. Melawan hakim itu sama dengan melawan Tuhan. Sampai sedemikian rupa, makanya hakim itu sakral sekali. Termasuk ini terkait dengan sengketa pemilu ya, Pak. Saya ini deg-degan sama sengketa pemilu ini. Takut ada putusan yang berdampak negatif terhadap bangsa Indonesia. Tapi saya berharap betul nantinya, apapun keputusan Mahkamah Konstitusi, saya berharap betul bangsa Indonesia memahami ini keputusan hakim. Ada mekanisme hukum yang harus kita pahami. Dan memang sebetulnya segala sesuatu yang diputuskan lewat persidangan itu keputusan hakim. Segala sesuatu yang diputuskan lewat kekuasaan itu adalah keputusan penguasa yang sama kedudukannya. Makanya kalau di negara-negara muslim tidak ada perbedaan hari raya. Kita ulangi lagi, di negara-negara muslim itu tidak ada, ini lemah ya, Pak. Ganti aja. Maksudnya biar bisa baku, Pak. Saya itu kan ada dahak di sini. Saya kasih informasi Bapak Ibu, menelan dahak itu tidak membatalkan puasa. Jadi kalau kita sedang berdahak, rokok misalnya, telan aja nggak batal. Tapi kalau dahaknya dikeluarkan, lalu diambil lagi, nah itu batal. Itu jelas batal. Termasuk kita ini minum, nelen ludah nggak membatalkan puasa. Tapi kalau ludahnya ditampung dulu di gelas, udah dapat setengah gelas, dilegek, batal puasanya. Nah, itulah hukum fikih. Kalau fikih kan otoritasnya ulama. Dan enaknya fikih itu Bapak Ibu bukan hukum tunggal. Tapi ranah ikhtilaf, perbedaan pendapat. Beda dengan keputusan hakim. Hakim tidak ada ikhtilaf. Begitu hakim sudah vonis, tidak ada lagi ikhtilaf. Begitu pemerintah keluarkan keputusan, tidak ada lagi ikhtilaf. Sekali lagi, alhamdulillah hari ini kita berkumpul sama wakil-wakil Tuhan ya Pak ya. Para hakim pengadilan negeri Kalianda. Tetapi ingat, hakim juga bebannya berat. Satu kakinya di surga, satu kakinya di neraka. Ketika menyimpang luar biasa akibatnya. Memang berat sekali, Pak. Maka saking beratnya menjadi hakim, kalau di Timur Tengah syarat menjadi hakim minimal istrinya 2. Waduh.
Saya setuju juga ini kalau diberlakukan di Indonesia ini, Pak. Kalau mau jadi hakim syaratnya istrinya 2. Ini alasannya cukup masuk akal. Karena mengapa? Begitu tes hakim, sedang verifikasi itu ditanya dulu, istri berapa? 2. Berkas lulus dulu. Kalau istrinya 2, berkas lulus. Setelah lulus berkas, istrinya dipanggil. Akan ditanyai, suami kamu adil tidak? Begitu kesaksian istrinya, suaminya adil, dua-dua istrinya dinafkahi dan berbagi secara proporsional, maka ditetapkan lulus jadi hakim. Ini luar biasa itu kalau di Timur Tengah. Menguji keadilan seorang hakim itu berdasarkan bukti nyata. Sebuah kejadian yang empirik yang dialami oleh keluarganya. Baru kemudian pantas jadi hakim. Mudah-mudahan setelah nonton video saya ini, semua hakim se-Indonesia berharap ini diberlakukan di Indonesia. Luar biasa ini. Makanya dalam Islam ada kaidah usul fikih, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari kerusakan lebih baik daripada mendahulukan kemaslahatan. Ini saya yakin betul, Pak. Hakim-hakim di Indonesia, walaupun itu tidak masuk dalam undang-undang, yakin dalam memutuskan perkara yang ada kontroversinya, selalu berprinsip begini, darul mafasid, lebih baik menghindari kerusakan daripada mencapai kemaslahatan. Karena ngapa? Boleh kita tinggalkan kemaslahatan. Ya, bebini 2 itu maslahat, betul nggak? Bebini 2, 3 itu maslahat. Tapi kalau dengan bebini 2, bini pertama hilang, ya jelek dong akhirnya. Makanya darul mafasid, meninggalkan kerusakan lebih baik. Kan begitu. Saya yakin betul, karena saya itu memahami setiap hukum. Ya kalau perkara-perkara yang pasti ya Pak, kayak pencurian, pidananya pasti enak. Tapi kalau perkara-perkara yang kontroversial, saya pikir hakim itu pasti paling dilematis. Kalau diputuskan A, reaksi publik kayak mana? Putuskan B, reaksi publik yang ini yang kayak mana? Maka hakim akan berprinsip darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Saya yakin itu. Semua akan berpikirkan ke sana. Karena mengapa? Ini nurani. Putusan yang paling benar adalah putusan nurani. Itulah mengapa sosok seorang ketua pengadilan pun tidak bisa mengintervensi putusan hakim. Presiden pun tidak bisa mengintervensi keputusan hakim. Karena nurani. Timbang nurani itu. Makanya saya sebutkan tadi, mulia sekali sebetulnya. Jadi balik lagi terkait dengan perkara tadi itu, kita jadi bahas poligami dia. Apa atau sudah ada yang di sini kira-kira? Oh belum ya.